Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat Ahmad. Saya akan mempresentasikan satu buah jurnal yang saya dapat dari International Journal of Information System and Technology, jurnal tahun 2019, yang judulnya adalah Design Information Consent Passment Competition of Desktop-Based Dental Poly Information System in Palkesmas Talaga Bodas, Bandung. Nah, jurnal ini ditulis oleh Yudi Yanuar, Lilis Emalia, sama Novia Suryagani. Oke, kita langsung masuk pada abstraknya. Nah, di abstrak ini dijelaskan adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan sistem informasi kelengkapan pengisian persetujuan tindakan medis pada pasien poligigi menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 di UPT Puskesmas Talaga Bodas, Kota Bandung. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode teknik pengumpulan data kualitatif studi lapangan, kemudian ada wawancara, ada perpustakaan, dan browsing internet. Metode penggunaannya juga menggunakan metode waterfall. Nah, dari penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama, proses analisis kelengkapan pengisian persetujuan tindakan medis masih belum berjalan. Kemudian persetujuan tindakan medis di poligigi belum diisi lengkap. Kemudian minimnya sosialisasi pembuatan dan pengisian persetujuan tindakan medis khususnya di poligigi. Nah, saran yang diberikan diantaranya mulai lakukan analisis kelengkapan pengisian persetujuan tindakan medis sesuai SOP. Kemudian ada rekam medis yang dapat dilakukan sosialisasi kembali tentang pembuatan dan pengisian persetujuan tindakan medis kepada seluruh petugas medis lainnya. Nah, jika institusi memiliki sistem informasi yang dapat mengguncang kinerja staf rekam medis yang lebih efektif dalam menganalisis kelengkapan persetujuan tindakan medis dan memfasilitasi pembuatan alat angkut. Kemudian masuk ke perkenalan. Di awal ini dijelaskan apa itu di Community Health Center atau Puskesmas, yaitu merupakan sebuah organisasi fungsional yang lengkap, terintegrasi, berkeadilan, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat. Kemudian masuk di sini dijelaskan adalah teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesat di berbagai sektor, termasuk di bidang kesehatan. Nah, salah satu aplikasinya adalah catatan kesehatan elektronik. Nah, salah satu file rekam medis yang berisi informasi tentang persetujuan pasien terhadap setiap tindakan medis yang diberikan oleh petugas kesehatan di rumah sakit, puskesmas, ataupun pelayanan kesehatan lainnya kepada pasien terdapat pada lembar persetujuan tindakan medis atau informed consent. Nah, dengan informed consent ini atau persetujuan pasien ini secara hukum dapat dilindungi dari dokter yang sewenang-wenang. Selain itu, persetujuan tindakan medis juga penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tindakan medis dari tuntutan pasien yang tidak adil. Kemudian masuk ke bagian paling bawah sini, based on observation made, dari observasi yang dilakukan di UPT Puskesmas Talaga Bodas, Bandung, dalam proses analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis di klinik gigi belum secara khusus dilakukan dan pengolahan datanya masih dilakukan secara manual. Dan belum juga pengisiannya, sehingga menyebabkan hasil laporan tidak efektif dan tidak akurat. Kemudian masuk pada masalah pokoknya. Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini. Di antaranya yang pertama, dalam mengisi formulir persetujuan tindakan medis yang seringkali tidak lengkap
Kemudian yang kedua adalah proses analisis belum dilakukan secara khusus sehingga belum ada kelengkapan pengisian yang menunjukkan secara detail format formulir persetujuan tindakan medis yang seringkali tidak lengkap. Kemudian masuk ke tujuan dan manfaat penelitian atau research objective and benefits. Yang pertama adalah untuk mengetahui tata cara pengisian formulir persetujuan tindakan medis pada pasien poligigi di UPT Puskesmas Talaga Bodas. Kemudian untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi petugas dalam menganalisis kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis pasien gigi di UPT Puskesmas Talaga Bodas. Kemudian ada untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pengisian formulir persetujuan tindakan medis. Nah, research benefits atau manfaat penelitian ada sekitar 3, yaitu untuk penulis. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kesehatan, khususnya bidang rekam medis, mengenai sistem analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis, mengetahui perbedaan teori selama perkuliahan yang dipelajari, dan praktik langsung di lapangan, sehingga menambah pengalaman bagi penulis. Kemudian yang kedua untuk admisi, untuk meningkatkan perbendaharaan perpustakaan, untuk memperkaya pengetahuan dan referensi mengenai rekam medis terkait dengan persetujuan tindakan medis, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa jurusan informatika di Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Untuk puskesmas ya, laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan melalui kontribusi pemikiran dalam pengembangan sistem rekam medis, khususnya bagian analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis pasien poligigi di UPT Puskesmas Talaga Bodas. Masuk ke metodologi penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mendeskripsikan keadaan yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis di UPT Puskesmas Talaga Bodas Bandung, dan membandingkan teori-teori yang ada kemungkinan pembuatan desain sistem lengkap pengisian formulir menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 maksud saya. Nah, metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menekankan pada perhitungan bilangan dalam memberikan bobot pada penelitian masalah, tetapi dengan menganalisis memahami proses kerja yang ada. Nah, metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran suatu keadaan secara objektif. Masuk ke selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data ini, dalam penelitian ini ada sekitar 3. Yang pertama, teknik wawancara. Yang wawancara yaitu pertemuan 2 orang yang bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dikonstruksi suatu topik tertentu. Kemudian ada teknik pengamatan dan teknik studi perpustakaan. Kemudian pada software development methods atau metode pengembangan perangkat lunak, menggunakan sistem model waterfall, karena waterfall memiliki banyak keunggulan yang sesuai dengan perancangan sistem yang penulis ingin lakukan. Nah, dari segi waktu yang digunakan, metode ini memungkinkan untuk departementasi dan pengendalian. Nah, proses pengembangan model satu persatu dari fase satu ke satu lainnya meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga pengembangan bergerak dari konsep melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, pemecahan masalah, dan berakhir pada operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari pertama, masalah yang dihadapi.
Yang diantara banyak catatan persetujuan medis khusus di klinik gigi tidak diisi. Kemudian belum ada kegiatan analisis kelengkapan untuk mengisi formulir persetujuan tindakan medis. Kemudian ada kurangnya staf rekam medis dan tanggung jawab sosialisasi mengenai kelengkapan pengadaan rekam medis khusus formulir persetujuan untuk semua yang terlibat dalam pengisian. Kemudian upaya yang disarankan atau suggested effort, pertama dengan membangunnya sistem informasi kelengkapan pas pengisian formulir persetujuan tindakan medis di klinik gigi akan berusaha membantu staf rekam medis dalam menganalisis kelengkapan persetujuan tindakan medis dan segera menghasilkan tanggal laporan pasien, dokter pelengkap dan laporan tidak lengkap. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan kembali prosedur operasi standar dalam pembuatan dan pengisian formulir persetujuan tindakan medis. Nah, selanjutnya kita masuk ke di sini ada pertama ini ada flowchart-nya. Di sini ada flowchart atau roadmap analisis kelengkapan inform pasien poligigi. Yang kedua ada entity relationship diagram, mana dokter dapat mengisi dokter dia mengisi ada ID dokter, nama dokter, nomor telepon, alamat, jenis kelamin. Dokter dapat melakukan tindakan medis kepada pasien. Nah, petugas dapat menganalisis pasien dan petugas juga dapat menginput data ke analisis kelengkapan pengisian formulir. Seperti ini. Kemudian juga ada tabel relationship dan ada juga konteks diagram, di mana di sistem informasi kelengkapan pengisian formulir inform consent poligigi ada sekitar 3 stakeholder. Yang pertama ada petugas rumah sakit, dia dapat melakukan login dan formulir inform consent. Kemudian ada identitas pasien, dapat menempatkan identitas dokter. Kemudian ada dokter gigi yang dapat menginform consent yang tidak lengkap. Kemudian ada inform consent yang sudah dilengkapi. Ada kepala rekam medis yang menerima laporan rekam analisis. Di sini juga ditampilkan display form completeness analysis diagram. Kemudian ada display menu report. Selanjutnya masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat membuat kesimpulan diantaranya yang pertama, pada form rekam medis khususnya persetujuan tindakan medis atau informed consent yang terdapat di dalam poliklinik gigi masih banyak yang belum dilengkapi dalam pengisiannya. Sangat disayangkan karena mengingat persetujuan tindakan medis memiliki aspek hukum atau sebagai bukti persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter. Kemudian yang kedua, tidak adanya kegiatan analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis tentunya sangat disayangkan karena untuk beberapa waktu mendatang UPT Puskesmas Talaga Bodas akan mengakreditasi Puskesmas Bandung yang ada di Kota Bandung untuk meningkatkan mutu rekam medis. Kemudian ada tenaga rekam medis di UPT Talaga Bodas sangat terbatas. Tentunya hal ini sangat kurang karena kegiatan rekam medis yang tidak sedikit. Kemudian kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kelengkapan pengisian berkas rekam medis, khususnya formulir persetujuan tindakan medis semua pihak yang terlibat dalam pengisian. Kemudian dalam pencarian berkas rekam medis pasien lama, petugas masih kesulitan menemukan keberadaan berkas rekam tersebut dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada beberapa saran yang menjadi pertimbangan untuk puskesmas. Yang pertama, peneliti merekomendasikan agar puskesmas memiliki sistem informasi yang lengkap untuk pengisian formulir persetujuan tindakan medis melalui komputerisasi untuk membantu menganalisis kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis guna meminimalkan masalah yang ada. Selain itu, dapat memudahkan petugas rekam medis dalam hal menganalisis dan membuat laporan secara efektif. Yang kedua,
Sebaiknya petugas rekam medis yang ada dapat mensosialisasikan kembali tentang SOP dalam penyusunan dan pengisian formulir persetujuan tindakan medis, khususnya di poliklinik gigi Puskesmas Talaga Bodas, agar lebih memahami pentingnya pembuatan dan pengisian formulir persetujuan tindakan medis untuk institusi dan pasien. Ya, Indah. Kemudian ini adalah referensinya. Nah, itulah penjelasan tentang jurnal ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.